Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan implementasi pengolahan citra digital untuk deteksi pelanggaran dan kecepatan kendaraan. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Seto Pratama Enkom. Langsung saja, sini anggotanya terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Salsalia Istiqamah dengan NPM 22100189, dan rekan saya yaitu Muhammad Ihya dengan NPM 22110-405, dan yang terakhir yaitu Nofita Fitria Ratnawati dengan NPM 22110228. Dan di sini kita langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu deteksi pelanggaran lalu lintas. Apa sih itu? Itu adalah sistem yang menggunakan kamera digital dan algoritma pengolahan citra untuk mendeteksi otomatis kalau ada kendaraan melanggar atau seperti menerobos lampu merah, melewati marka jalan, dan parkir di tempat terlarang. Selanjutnya, yaitu teknologi dan metode yang digunakan. Yang pertama yaitu ada hard classifier, yang dimana yaitu dalam implementasi ini pengolahan citra digital untuk sistem deteksi pelanggaran dan kecepatan kendaraan pada area lalu lintas. Hard classifier berperan sebagai metode deteksi objek yang efisien dan cepat, terutama untuk mengenali kendaraan seperti mobil atau motor dari citra kamera lalu lintas. Proses ini dimulai dari akuisisi citra menggunakan kamera yang dipasang di titik-titik strategis jalan raya. Gambar yang diperoleh kemudian diproses secara digital melalui dari konversi ke grayscale hingga pengurangan noise. Nah, selanjutnya, hard cascade digunakan untuk mendeteksi keberadaan kendaraan berdasarkan pola visual tertentu yang telah dipelajari dari data pelatihan. Setelah kendaraan terdeteksi, sistem pelacakan akan mengikuti pergerakannya dari satu titik ke titik lainnya dalam frame video, memungkinkan pengukuran kecepatan kendaraan berdasarkan waktu tempuh dan jarak antar dua garis virtual yang telah ditentukan. Jika kecepatan melebihi batas yang ditentukan, atau kendaraan yang melanggar marka jalan maupun lampu lalu lintas, sistem akan mencatat pelanggaran tersebut, menyimpan gambar bukti, dan mencatat data waktu serta lokasi kejadian. Selanjutnya, meskipun Cascade memiliki kelebihan dalam hal kecepatan pemrosesan dan kemudahan implementasi, metode ini memiliki keterbatasan dalam kondisi pencahayaan buruk atau sudut pandang yang tidak ideal. Oleh karena itu, untuk sistem yang lebih kompleks dan akurat, Cascade dapat dipadukan atau digantikan dengan metode berbasis deep learning seperti YOLA atau SD yang lebih seperti YOLO atau SSD yang lebih andal dalam berbagai kondisi lingkungan. Selanjutnya ada OCR atau Optical Character Recognition, yaitu digunakan untuk mengenali teks dari gambar atau video, sehingga informasi dalam bentuk visual dapat diubah menjadi data digital yang dapat dibaca dan diproses oleh komputer. Dalam konteks sistem deteksi pelanggaran lalu lintas, OCR berperan penting terutama untuk membaca plat nomor kendaraan secara otomatis. Proses ini dimulai dengan mengambil citra kendaraan yang telah terdeteksi melakukan pelanggaran. Kemudian, sistem memotong bagian gambar yang memuat plat nomor. Setelah itu dilakukan pemrosesan citra seperti konversi grayscale, penghapusan noise, dan thresholding agar karakter pada plat nomor lebih mudah dikenali. OCR kemudian diterapkan untuk mengenali karakter huruf dan angka pada plat tersebut, dan hasilnya dikonversi menjadi teks digital. Teknologi OCR banyak digunakan karena mampu mempercepat proses identifikasi
kendaraan dan pengolahan dan pelanggaran secara otomatis. Namun, akurasi OCR sangat bergantung pada kualitas gambar, pencahayaan, kemiringan teks, serta jenis font yang digunakan pada plat nomor kendaraan. Oleh karena itu, dalam implementasinya, OCR biasanya dipadukan dengan teknik pendeteksian dan segmentasi objeknya agar objek yang baik agar hasil pengenalan karakter menjadi lebih akurat dan ada. Selanjutnya yaitu bounding box dan tracking yaitu yang ini. Nah, itu adalah metode untuk menandai dan mengikuti pergerakan kendaraan dalam video. Atau bisa kita lihat di situ, di sini penjelasannya itu melacak posisi kendaraan untuk menghitung jarak kecepatan, seperti informasi kendaraan, plat nomor, kecepatan, dan jenis pelanggaran. Dan bounding box memberikan kotak pembatas di sekitar kendaraan yang terdeteksi, sementara tracking mengikuti posisi kendaraan dari satu frame ke frame berikutnya. Teknik ini memungkinkan sistem menghitung jarak tempuh dan kecepatan kendaraan, sehingga dapat mendeteksi pelanggar yang batas kecepatannya secara otomatis dan real time. Selanjutnya yaitu database management adalah proses mengelola dan menyimpan dari hasil deteksi tersebut, seperti informasi kendaraan, plat nomor, kecepatan, dan jenis pelanggaran. Dalam sistem lalu lintas digital, manajemen basis data berfungsi untuk mencatat semua pelanggaran secara terstruktur, sehingga dapat digunakan untuk pelaporan, analisis, dan tindakan hukum lebih lanjut. Sistem ini memastikan data tersimpan aman, mudah diakses, dan dapat ditelusuri kembali kapan saja. Nah, keunggulannya yaitu bisa 24 jam non-stop, tidak butuh petugas lapangan, dan minim konflik antara aparat dan pengendara. Selanjutnya di sini ada contoh gambar OCR. Yang pertama yang dimana di sini ada gambar asli, setelah itu diubah menjadi cropping image. Setelah dirubah seperti ini, diubah lagi ke grayscale, habis grayscale menuju tahap thresholding, setelah itu jadikan filter dan menjadi sebuah teks yaitu OCR. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok lainnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Fitria Ratnawati dengan NPM 2210010228. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya tentang deteksi dan estimasi kecepatan kendaraan menggunakan teknologi pengolahan citra digital. Nah, apa itu sistem untuk menghitung kecepatan kendaraan lewat video menggunakan analisis citra digital? Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan kamera digital dan algoritma analisis citra untuk memantau kendaraan secara otomatis. Contohnya, mendeteksi kendaraan yang menerobos lampu merah, melanggar marks jalan, atau parkir sembarangan. Kemudian untuk menghitung kecepatan kendaraan yang sedang melaju di jalan. Apa sih kegunaannya? Nah, kegunaannya itu untuk menampilkan kecepatan pada radar speed size, memberikan peringatan otomatis untuk kendaraan ngebut, mengirimkan data ke database untuk penindakan jika kecepatan melebihi batas. Keunggulan dari sistem ini itu dapat bisa bekerja 24 jam tanpa henti, tanpa harus ada petugas di lapangan. Kemudian mengurangi kontak langsung antara aparat dan pengendara sehingga lebih minim konflik. Ketiga, memberikan hasil yang akurat dan real time serta bisa digunakan sebagai bukti hukum. Nah, sistem ini juga bisa mengirim data otomatis ke database baik untuk peringatan maupun untuk penindakan hukum. Slide selanjutnya. Estimasi kecepatan kendaraan dengan pengolahan citra. Di sini kita akan membahas bagaimana sistem ini mengukur kecepatan kendaraan. Baik, langkah pertama adalah menentukan area khusus dalam video yang disebut Regions of Interest atau ROI. Ini adalah area tempat kendaraan akan dipantau. Prosesnya, kamera menangkap video kendaraan yang masuk dalam ROI, sistem mencatat waktu kendaraan masuk dan keluar ROI, kemudian berdasarkan selisih waktu dan jarak ROI, sistem menghitung kecepatan kendaraan. Nah,
Identifikasi kendaraan. Hard case classifier itu untuk mendeteksi bentuk kendaraan. Pengukuran jalan itu mendeteksi waktu kendaraan masuk dan keluar dan dari ROI tersebut. Yang ketiga itu menghitung kecepatan. Perhitungan kecepatan itu selisih waktu dikonversi menjadi kecepatan berdasarkan panjang ROI-nya. Kemudian penggunaan sistem itu menampilkan kecepatan pada radar speed size dan memberikan peringatan otomatis. Teknologi pendukungnya yaitu yang tadi saya jelaskan seperti hard case classifier untuk mendeteksi bentuk kendaraan, boarding box digunakan untuk menggambar kotak di sekitar kendaraan, control stretching untuk melacak penggerakan kendaraan antara frame video. Hasil akhir, sistem ini bisa memperingatkan kendaraan yang ngebut, menampilkan kecepatan real-time radar, dan mengirim laporan ke pusat data untuk ditindaklanjutkan jika terjadi pelanggaran batas kecepatan. Nah, ke pusat selanjutnya yaitu lebih dalam mekanisme kerja sistem dan teknologi yang digunakan. Jadi bagaimana sih cara kerjanya? Nah, jadi kamera dipasang di lokasi tertentu dan merekam lalu lintas. Citra dari kamera kemudian diproses menggunakan algoritma seperti hard case classifier itu untuk mendeteksi kendaraan dalam citra, kemudian bounding box digambar untuk mengurung kendaraan yang terdeteksi, terus centroid tracking itu digunakan untuk mengetahui titik tengah kendaraan dari frame ke frame agar sistem bisa tahu pergerakannya. Kemudian OCR atau Optical Character Recognition digunakan untuk membaca plat nomor kendaraan secara otomatis. Jadi setelah kendaraan berhasil dikenali dan dilacak, data seperti waktu, posisi, kecepatan, dan nomor kendaraan disimpan di dalam database. Data ini bisa digunakan untuk menampilkan kecepatan radar speed size, mengirim peringatan otomatis, menghasilkan laporan tilang secara otomatis dan sistem e-tilang. Nah, untuk menghitung selisih waktu dan jarak ROI untuk mendapatkan kecepatan, ini rumusnya kecepatan jarak ROI dibagi waktu tempuh. Jadi seperti itu. Kemudian slide yang terakhir, ini ada gambar ROI. Nah, kita fokus pada gambar ROI atau Regions of Interest. Gambar ROI ini menunjukkan area pemantauan yang ditentukan dalam video, biasanya sebuah area jalan yang ditandai untuk memantau kendaraan yang melintas. Cara kerjanya, saat kendaraan masuk ke garis awal ROI, sistem mulai menghitung waktunya. Kemudian, kendaraan keluar dari garis akhir ROI, sistem menghentikan waktu. Dengan mengetahui jarak antara garis masuk dan keluar, serta selisih waktunya, sistem dapat menghitung kecepatan kendaraan secara akurat. Pada gambar ini, kita juga bisa melihat boarding box yang mengelilingi kendaraan, serta titik centroid yang melacak posisi kendaraan dari awal masuk hingga keluar dari ROI. Nah, ilustrasi ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa proses penghitungan kecepatan tidak hanya berdasarkan sensor jalan, tetapi bisa dilakukan sepenuhnya melalui video dengan bantuan pengolahan citra digital. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihyan dengan MPF 2210010405. Di sini saya akan melanjutkan presentasi penjelasan dari teman saya, Mas Baik, Haji Ahmad dari. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh implementasi sistem, contoh implementasi nyata di Indonesia. Di Indonesia, penerapan teknologi ini sudah mulai banyak digunakan dalam kehidupan nyata. Pertama ada e-tilang berbasis kamera atau elektronik tilang. Sistem ini dipasang di persimpangan jalan dan juga berfungsi otomatis untuk menangkap pelanggaran seperti menerobos lampu merah, main HP, merokok, dan lain-lain. E-tilang ini juga sudah mulai diterapkan di Banjarmasin. Salah satunya itu di dekat
bundaran Kayu Tani, dan mungkin beberapa jalan di kilometer 3,5 Ayani dan Pal 5 di kilometer 5. Cara kerjanya adalah kamera akan mendeteksi plat nomor kendaraan dan secara otomatis mengirimkan data pelanggaran ke sistem e-tilang. Selanjutnya ada radar speed sign. Alat ini digunakan untuk menampilkan kecepatan kendaraan secara real time. Tujuannya agar pengemudi bisa lebih sadar dan mengurangi kecepatan jika sudah melebihi batas yang ditentukan. Biasanya itu ada di film-film yang seperti alat pistol gitu yang kalau diarahkan saat ada kendaraan melaju di depannya, maka kecepatannya itu akan muncul di alat tersebut. Terus ada pengawasan parkir liar. Kamera dipasang di area-area yang rawan parkir sembarangan. Dengan teknologi ini, kendaraan yang parkir sembarangan bisa langsung dideteksi dan dikenali plat nomornya. Selanjutnya ada peluang implementasi sistem. Yang pertama adalah integrasi smart city. Sistem dapat menjadi bagian dari kota pintar untuk pengelolaan transportasi berbasis teknologi. Selanjutnya ada pengembangan kendaraan otonom. Data hasil dari deteksi berguna untuk melatih dan meningkatkan keamanan kendaraan tanpa sopir. Selanjutnya ada peningkatan keselamatan jalan raya. Dengan adanya deteksi pelanggaran secara real time, membantu menahan angka kecelakaan. Terus yang terakhir ada optimasi penegakan hukum, mempercepat proses penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis bukti digital. Selanjutnya ada beberapa tantangan implementasi sistem untuk menerapkan sistem ini. Yang pertama adalah kualitas citra dipengaruhi oleh cuaca seperti hujan, kabut, atau pencahayaan yang rendah, sehingga mengurangi akurasi pendeteksian. Terus ada keterbatasan infrastruktur. Ini semua area yang memiliki dukungan teknologi dan jaringan yang memadai. Terus ada perlindungan privasi. Penggunaan kamera publik harus tetap memperhatikan hak privasi pengguna jalan. Lalu selanjutnya adalah kesimpulannya. Sebagai penutup kesimpulan, pengolahan citra digital sangat penting dalam sistem pengawasan lalu lintas. Kemungkinan deteksi pelanggaran dan pengukuran kecepatan kendaraan secara otomatis dan akurat. Sistem ini juga mendukung keselamatan jalan dan pengembangan smart city di Indonesia. Meskipun masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk menghadapi tantangan cuaca dan pencahayaan, serta memperhatikan privasi masyarakat. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa pengolahan citra digital memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam sistem transportasi cerdas di Indonesia. Dengan tantangannya bisa diatasi secara bertahap, perlahan-lahan, teknologi ini dapat menjadi solusi efektif untuk menciptakan lalu lintas yang lebih tertib dan aman di masa depan. Mungkin itu saja dari saya. Saya sendiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.